Niko sama satu lagi siapa namanya? Aji, Pak. Haji ya. Niko sama Haji udah semester berapa sekarang? Sekarang kita masih semester 6, Pak. Semester 6 ya. Mata kuliah akuntansi udah pernah belajar? Basic akuntansi sama Bapak, Pak. Waktu itu yang Niko waktu itu ya ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ya wes, jadi sudah ada ya. Ini hari ini mata kuliah yang di kampus cost control kan ya? Pengendalian biaya juga sih, Pak. Apa namanya? Kita baru dengar juga sih. Oh, kalau nggak salah sih saya lihat pengendalian biaya. Tapi kalau pengendalian biaya itu kan di dalam hotel itu istilahnya namanya cost control gitu ya. Iya, sama, Pak. Oke, jadi kita mulai. Jadi hari ini sesi pertama ya. Jadi ini Niko yang dulu ini ya kelas basic accounting itu ya? Iya, Pak. Oh, saya pikir ini Niko yang lain. Makanya kemarin Pak Sailan ngomong Niko, saya bilang enggak, bukan yang ini Pak, yang kelas baru saya pikir. Oke. Ini itu ada grupnya deh, Pak. Oh, masih ada ya. Okay. Ada grupnya, ini saya ganti namanya aja kali, Pak. Ya, ganti namanya aja biar saya nggak bingung ya, cost control gitu ya. Oke, hari ini jadi kita akan membahas tentang cost control ya. Jadi cost control itu secara umumnya itu nanti lebih banyak kita mengontrol kalau di hotel atau di restoran itu yang berhubungan dengan makanan dan minuman ya. Ini pernah diajarin nggak ya saya dulu ya? Belum ya? Mungkin dikit kali ya, Pak. Cost control makanan sama kamar ya, Pak. Nah, nanti itu memang waktu di basic accounting saya ada bagian cost control karena kan setiap bagian dari accounting ada cost control, ada income, waktu itu saya ajarin begini. Nah, sekarang lebih ke cost control nanti sama purchasing ya, sama pembelian. Jadi cost control ini kita adalah mengontrol ya setiap hari belanja ya, terutama untuk jualan makanan dan minuman yang secara besarnya ya. Tapi nanti juga kita ngontrol biaya lain ya, biaya housekeeping, ada biaya marketing dan biaya lain. Tapi yang the most biggest cost-nya itu kan di F&B ya. F&B itu paling besar cost-nya, yang ini harus kita kontrol karena kemungkinan terjadi fraud ya, ada pencurian, terjadi ya orang korupsi, pemborosan itu di sini. Jadi kita harus kontrol gitu ya. Pernah dengar kalau kamu udah pada pernah praktek industri nggak ya kalau di Inter? Udah, Pak, kami udah. Di mana Niko sama Haji? Di Bangkok saya, Pak, sama di Shangri-La. Shangri-La mana? Jakarta? Jakarta. Di Bangkok di Peninsula. Bagian apa di Bangkok sama di itu Shangri-La? Di Jakarta di kitchen, kalau di Thailand di Bangkok itu revenue, Pak. Apa revenue? Revenue department, Pak. Oke. Kalau Aji praktek di mana, Ji? Saya di Jakarta di Ritz-Carlton sama JW Marriott, sama di Thailand, Pak. Saya di JW Marriott Bangkok juga. Itu apa aja, di bagian apa aja prakteknya, Ji? Dan di Jakarta sales, Pak. Wah, hebat. Yang di Bangkok saya F&B service, Pak. Oh, F&B ya. Ya, jadi udah nyambung lah ya, bahwa intinya kamu udah pernah di F&B, tadi Niko pernah di kitchen, jadi pernah urusan sama makanan ya. Jadi untuk mengontrol biaya ini, nanti si chef, setiap dia ngorder barang itu, dia harus ngisi ya, namanya market list ya, kalau di hotel itu daily market list. Jadi hari ini dia belanja buat besok itu apa aja ya. Bisa belanja sayuran atau dry good atau belanja apapun lah buat kitchen gitu ya. Nah, nanti itu setiap belanja itu akan dicek oleh cost control dan purchasing. Kalau cost control akan ngecek belanjanya ini sesuai nggak dengan tren dari jualannya gitu ya, atau masih ada nggak di stoknya di gudang. Jangan sampai si chef ngorder aja barangnya numpuk gitu lah. Nah, inilah gunanya cost control ya. Oke. Yuk. Ya, nih kenapa? Ada yang tanya? Oh enggak, iya, Pak. Saya jawab ya. Oke. Jadi kita memanage selain expense dan cost juga revenue-nya ya. Kita kalau bicara tentang restoran, gimana caranya
restoran yang kita punya itu revenue-nya bagus, tapi cost sama expense-nya juga terkontrol ya. Jangan banyak terjadi revenue-nya tinggi, tapi expense-nya juga tidak terkontrol ya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke ya. Jelas Nah, banget, Pak. jadi kita harus ngontrol penjualan juga. Tadi kan Aji pernah di sales ya, gimana cara jualan F&B, banquet, wedding, jualan rooms juga gitu. Nah dari rooms kan nanti ada yang breakfast, ada makanannya gitu. Nah nanti kita harus kontrol semuanya supaya profitnya kita, keuntungannya kita itu bisa maksimal ya. Banyak terjadi hotel atau restoran revenue-nya besar gitu, tapi expense-nya juga besar, akhirnya malah rugi gitu. Ternyata tidak terkontrol ya. Mungkin banyak komplimennya, gratisannya gitu ya, gratis mungkin buat officer check, buat entertainment dan sebagainya. Kita harus kontrol juga ya. Kadang-kadang banyak juga GM yang senangnya entertain aja orang. Nah itu kan entertain juga harus dibatasin ya. Entertain sepanjang ada korelasi sama bisnisnya sih oke ya. Tapi kadang-kadang kan nggak ada bisnisnya, tapi entertainnya jalan terus. Nah itu yang kita harus kontrol sebagai cost control nanti ya. Nah ini penjualan ya. Jadi setiap penjualan itu dari setiap rupiah atau dolar atau sen yang kita terima dari jualan rooms, F&B, tapi untuk cost control kita akan lebih bahas 50% itu di F&B ya. Jadi penjualan F&B ini nanti akan kita kita statistikkan ya. Jadi nanti jualannya item per itemnya berapa banyak. Terus di serving period apa lakunya, di breakfast kah, di lunch kah, apa di dinner kah, atau di supper kah gitu ya. Terus makanannya apa aja yang laku, istilahnya yang popular menu ya, jadi menu yang sering laku, atau yang slow moving, yang menu yang nggak laku-laku gitu. Itu juga harus dikontrol. Nah kalau slow moving itu, jadi menunya itu 3 bulan nggak laku-laku itu, bulan keempatnya itu harus kita rubah gitu. Ngapain kita nyimpen menu ya, tapi nggak laku gitu ya. Jadi kita harus review ya. Jadi menu yang nggak laku ini kita harus ganti ya. Mungkin dengan menu yang lebih marketable, yang harganya cocok dengan market dan sebagainya ya. Di sini ada yang ditanya, Niko, Aji? Enggak, Pak. Belum. Satu kelas berapa orang sih internasional ini? 6 atau 7 ya? 6 edit. Oke. Iya. Oke, expense yang ada di F&B terdiri dari, kadang-kadang kita kan ngebedain ada expense, ada cost ya. Ada yang tahu nggak, Niko, bedanya atau Aji, bedanya expense sama cost apa sih? Tahu nggak? Kalau bahasa Indonesia kan biaya aja sama ya, tapi kalau di Inggris kan ada expenses, ada cost. Bedanya apa aja expense sama cost? Saya kurang tahu, Pak. Saya pikir sama, Pak. Oh, jadi kalau expense itu, kalau cost dulu ya, kalau cost itu adalah biaya yang langsung terjadi pada saat terjadinya penjualan food gitu ya. Jadi food cost-nya ini kayak jualan steak gitu ya. Food cost-nya itu terdiri dari meat-nya ini ya, meat-nya mungkin 200 gram, terus ada spicy-nya bumbu-bumbu dan sebagainya. Nah, yang direct menjadi revenue F&B itu masuknya ke cost ya, food cost gitu ya. Itu yang namanya cost, itu lebih ke direct lah intinya. Kalau expense itu biasanya biaya yang tidak langsung. Nah, untuk membuat steak ini kan ada biaya gaji chef-nya, cook-nya, terus stewarding-nya gitu ya. Nah, biaya gaji masuknya ke expense. Jadi kamu harus bedain antara cost dan expense ya. Kalau cost gampangnya adalah yang direct, biaya yang langsung terjadi pada saat penjualan satu produk terjadi, yaitu makanan bisa terjadi, ya barang-barangnya itu adalah direct cost-nya gitu ya. Kalau expense biaya yang tidak langsung, ya ada gaji pegawai, biaya listrik, biaya gas, biaya apa lagi ya, biaya chemical, itu larinya ke expenses. Tapi kalau yang langsung di sini disebutnya direct ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Pertanyaan sebentar, Pak, mengenai expense sama cost. Tadi kan cost Bapak bilang kan
biaya yang terjadi direct atau langsung ya Pak, Iya. makanan. Itu konteksnya yang kita jual, apa itu juga bentuknya sama kalau kita beli produk yang belum jadi gitu loh Pak? Apa gimana? Yang Oh, bisa kita kalau purchasing. produk bahan mentah itu masuknya nantinya untuk makanan ya, untuk batasan makanan misalnya kita beli bahan jadinya apa, ban gitu ya, burger ban gini ya. Iya Pak. Ini tetap masuk ke direct costing karena ini jadi satu kesatuan, Ji. Oh baik Pak. Nah, untuk menjual burger ini kan terdiri dari burger ban. Nah, bannya mungkin dia nggak punya pastry ya, dia beli gitu jadi ya. Iya Pak. Cheese-nya juga kan sama kan, cheese-nya nggak mungkin bikin kan, karena bukan pabrik cheese, dia beli. Dagingnya juga dia beli. Nah, cuma nanti diolah lagi. Nah, ini semua ini direct ini direct costing semua. Baik Pak. Buah juga direct ya. Yang nggak direct tuh kayak itu biaya untuk memasaknya, listriknya, gasnya, orang gaji orangnya gitu ya. Itu maksudnya ke expand ya. Kalau yang lain masuk ke ini. Nah, jadi untuk food cost itu kan terdiri dari item-item ya. Jadi ada sayurannya, ada ini. Nah, setiap hari barang yang dibeli itu akan dicatat. Ada beberapa pendekatan pencatatan ya, beberapa hotel sistemnya direct costing. Jadi setiap apa yang dibeli langsung dijadikan biaya, jadi direct cost gitu ya. Tapi ada juga kayak model Shangri-La, yang hotel-hotel gede yang ballroomnya besar, barang ini nggak langsung ke direct costing dulu, tapi masuk ke persediaan, disimpan di gudang dulu gitu ya. Nanti sama si chef dipakai yang sudah dibeli sebelumnya gitu ya. Nah itu dua metode penjualannya, dua metode pembiayaannya ya. Ada yang direct. Biasanya hotel yang kecil, yang stoknya gudangnya kecil, nggak gede gitu ya. Hotelnya bintang 3, nggak usah disimpan di persediaan. Kalau persediaan kan kemungkinan rusak, terus spoil ya. Jadi kalau kalau hotel-hotel yang tidak terlalu besar, tapi banyak juga sekarang hotel yang besar kayak sayuran ini karena umurnya cuma 2 hari kan, kalau 2 hari mungkin nanti takutnya layu dan sebagainya, itu langsung di direct costing sama si chefnya, sama akuntingnya gitu ya. Tapi kalau hotel yang besar, biasa kayak Shangri-La, Fairmont gitu kan, Mulia, jadi barang-barangnya dia nggak bisa direct costing karena dia harus preparation segala macam, dia akan masukin ke persediaan dulu, di gudang dulu gitu. Jadi nggak langsung dibiayakan. Nanti dibiayakannya waktu si kitchen request ke store, ke gudang. Waktu ke gudang dikeluarin itu baru dibiayakan ya. Tapi waktu barangnya pertama kali datang ke hotel, nggak langsung biaya, nggak jadi cost. Larinya ke persediaan ya. Sampai di sini ada yang tanya, Haji, Niko. Enggak, Pak. Niko ada 2 ya? Itunya Oh, itu saya lihat dari laptop, Pak. Jadi saya bisa lihat dari laptop. Kirain ada peserta lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya labor itu kan saya bilang tadi harusnya expand ya, tapi kan istilahnya kadang-kadang cost sama expand itu mirip, tapi secara prinsip harusnya labor itu bukan direct ya, tapi expand gitu ya. Cuman karena kebiasaan disebutnya labor cost. Nah, labor cost ini adalah biaya-biaya di F&B aja nih, labornya apa aja, mulai dari eksekutif chef, eksekutif sous chef, terus apalagi demi chef, terus ke bawahnya semuanya komi 1, 2, 3, termasuk cuat itu langsung biaya gajinya masuknya ke labor ya. Biaya gajinya semuanya ke labor. Nah kalau F&B di hotel dimasukin juga gaji orang servisnya. F&B manajernya, restoran bar manager, semua masuk juga ke labor expense-nya F&B gitu ya. Jadi nanti di blend jadi satu biayanya, itu menjadi labor expenses gitu ya. Oke, di sini tanya, Niko, Aji, ada yang nanya? Sorry Pak, tadi gimana kalau buat labor cost sama expense tadi menurut Bapak ini interchangeable tapi sama ya Pak berarti ya Pak? Apa lama? Kenapa maksudnya? Sama berarti ya? Nah, secara nature-nya sih sama-sama biaya ya. Cuman kan diksinya kan beda ya, labor cost sama labor expenses gitu ya. Kalau di departemen lain itu nggak ada labor cost, kayak di departemen FO, departemennya housekeeping, departemen itu namanya labor expenses gitu. Nah, cuman di F&B kan ada 2 jenis usaha nih, ada jadi usahanya hotel atau restoran. Biasanya sih disebutnya labor cost karena di restoran nggak ada expense lainnya ya.
selain departemen F&B gitu ya. Nah, jadi istilah cost kan tadi saya bilang kalau cost itu kan adalah biaya langsung kan. Sedangkan labor ini nggak langsung. Nah, inilah ada kerancuan di sini. Khusus untuk di restoran umumnya disebutnya labor cost gitu. Tapi kalau di hotel, di departemen lain di hotel nggak ada labor cost, adanya labor expenses ya, untuk biaya gaji ya. Gaji, servis, termasuk transport, asuransi, pokoknya berhubungan dengan kekaryawanan, benefitnya larinya ke labor ini ya, labor expense atau labor cost ya. Berarti ini hanya istilah ya Pak, tapi Istilah bisa aja, dipahami diksinya memang aja. ada di departemen lain ya Pak. Benar, betul gitu ya. Nah, yang terakhir, bukan terakhir, faktor yang terpenting di dalam kita sebagai cost control, parameternya adalah menghitung berapa sih cost-nya gitu ya. Makanya sering disebut berapa sih food cost-nya, berapa beverage cost-nya gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira yang bagus food cost berapa persen? Aji yang pernah di kitchen siapa? Aji ya, berapa persen Ji? Nicholas Pak yang di kitchen Pak. Nicholas berapa persen? 20-30% Pak. Ya kalau 20% itu kalau kayak Shangri-La bangketnya banyak ya. Kalau hotelnya kecil nggak punya bangket biasanya food cost-nya bisa 35, bisa 4. Malah restoran-restoran tuh bisa 40 gitu ya. Tapi zaman dulu itu zaman baheula gitu ya. Orang itu parameternya harus food cost yang bagus 30, food cost yang bagus 35. Itu adalah zaman dulu ya, karena mungkin dulu penjualannya bagus gitu ya. Tapi sekarang dengan kondisi, apalagi sekarang kondisi pandemi gitu ya. Yang di-cut ya Pak. Betul, jadi nggak selalu 30-35 itu bagus. Sekarang kalau mau food cost kamu rendah, 20%, tapi kalau nggak ada revenue-nya buat apa gitu kan. Akhirnya mungkin kita akan bermain cost-nya rada tinggi nih, mungkin food cost-nya 30-35, tapi penjualan kamu volumenya banyak. Itu kan lebih bagus daripada apa sih namanya punya food cost rendah tapi nggak ada revenue juga ya nggak? Ya betul. Gitu ya. Jadi cara menghitung food cost adalah semua biaya kamu belanja kamu hari ini belanjanya misalnya belanja beras, belanja apalagi tadi sayuran segala macam itu dihitung jadi satu. Total yang kamu belanjakan namanya cost of food gitu ya. Dibagi dengan penjualan hari ini. Misalnya kamu belanja hari ini 1 juta gitu ya. Terus kamu jualannya F&B-nya tentunya ada meeting, ada apa ramai revenue-nya 10 juta gitu loh. Jadi cost-nya berapa? Belanjanya berapa Pak, sorry? Belanja 1 juta, revenue-nya 10 juta, cost-nya berapa? Wah, murah banget dong, 10% Pak. Nah iya gitu. Nah kalau daily flat food cost itu kamu akan fluktuasi. Karena apa fluktuasi? Mungkin hari ini si chef akan belanja banyak nih buat wedding hari Sabtu gitu kan ya. Nah, belanjanya masuk ke hari ini. Tapi revenue-nya kan masuknya di hari Sabtu ya nggak? Betul, betul. Jadi hari ini kamu cost-nya bisa jadi 70%. Tapi nanti di hari Sabtu cost kamu bisa kayak tadi 10% gitu. Karena si belanjaannya udah dibiayain di hari ini, di hari Kamis. Tapi nanti penjualannya masuk di hari Sabtu. Nah itu daily ya, daily flash namanya. Flash itu kan up and down gitu ya, naik turun. Daily flash cost itu nanti, di sini ada nggak ya? Daily flash cost itu adalah report yang dibikin oleh cost control ya. Untuk si chef, untuk F&B director, untuk financial controller gitu ya. Itu buat ngontrol aja sih, jadi ngontrol. Tapi kamu nggak bisa kontrol, hari ini chef kamu cost-nya tinggi banget, 70%. Nggak bisa digituin, kita lihat nanti hari depannya ada wedding nggak gitu ya. Iya. Karena nanti di Sabtunya nanti turun. Apa namanya Pak? Hah, apa? Daily apa namanya? Daily flash food cost namanya reportnya. Flash. Flash itu kan naik turun gitu ya. Jadi yang penting sih kamu sebagai cost control, ini cost-nya tinggi nih. Tapi kamu harus tahu cost tinggi ada apa ya. Kamu harus tanya ke si chef, lu kenapa belanja banyak amat gitu kan. Ya kan buat wedding hari Sabtu gitu kan. Nah jadi berarti ini. Tapi kadang-kadang ada juga chef yang belanja nggak ada apa-apa, nggak ada event gitu kan, nggak ada event. Nah kita harus kontrol tuh. Kalau perlu cost control dikurang-kurangin. Misalnya kurangin, tapi kuranginnya dasarnya dari
prediksi bisnis ya. Jangan kamu ngurangin 10 kilo, kurangin aja 2 kilo, tahunya dia harus memasak beras banyak, kamunya yang repot jadi cost control. Ya kamu harus komunikasi. Problemnya emang terjadi sering kita ribut, kita jadi cost control tuh berantem sama chef. Saya pengen barangnya harus ada, harus bagus, harus ready anytime. Sedangkan kita kan juga namanya supplier kan nggak bisa setiap saat barang ada ya. Ordernya kadang-kadang telat. Tapi kan si chef juga kadang-kadang dari salesnya tuh, kamu siapa nih yang pernah di sales apa tadi, Aji ya. Tiba-tiba ada dadakan nih meeting gitu kan. Terus pas dicek si chef barangnya kagak ada gitu. Akhirnya kan dia harus ngorder tuh. Ngorder udah sore. Supplier kan udah pada tutup gitu. Nah, kadang-kadang itu jadi ribut tuh di antara hotel tuh karena saling semuanya sama-sama kepentingan untuk untuk memenuhi kepentingan tamu, tapi kan terbatas ada waktunya. Si chef juga buat prepare, tapi sales juga kan namanya apa ya, namanya orderan atau event kan kita nggak bisa nolak ya nggak, kita butuh revenue gitu kan, kita perlu event gitu kan, kita perlu event tapi taunya dadakan semuanya gitu. Yang namanya juga bisnis nggak bisa kita predik ya, bisa datang tepat waktu, bisa datangnya last minute gitu. Nah kita harus prepare itu. Nah ini adalah seninya yang terjadi nanti kamu di industri itu. Kalau kita jadi cost control, gimana caranya? Di satu sisi kita harus ngontrol biaya, tapi kadang-kadang kan kayak gini kalau barangnya dadakan gitu kan supplier juga minta harganya spesial ya nggak? Kalau malam-malam tiba-tiba tolong cariin ini, Iya Pak, dimahalin udah Pak. susah barangnya nyarinya ya nggak? Kayak gitu ya. Jadilah kita sebagai cost control harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan orang produk ya, kitchen, terus kepentingan orang sales untuk jualan. Tapi kita sebagai finance atau accounting-nya biayanya juga tidak menjadi tinggi gitu. Nah itulah kegunaan kita sebagai cost control, di situ mengontrol biaya supaya tidak terjadi pemborosan ya. Jadi udah ini ya, ingat ya tadi cara ngitung food cost-nya adalah belanja hari ini berapa atau belanja 1 bulan ini berapa dibagi dengan penjualannya, itulah food cost-nya. Ya. Tapi ini Pak itu per bulan berarti ya Pak yang ini? Jadi ngitungnya tadi ada harian, ada bulanan ya. Jadi hal harian kan disebutnya daily flash food cost gitu ya. Jadi dari daily itu kan kamu hari ini tanggal 1 food cost 10%, terus tanggal 7 tiba-tiba bagus jadi 30 gitu. Itu dijumlahkan dalam 1 bulan menurut data monthly daily flash food cost di akhir bulan itu food cost kamu 30 gitu ya. Nah, cuman kan ada beberapa hotel yang mengimplementasikan yang tadi saya bilang persediaan ya, stok akhirnya berapa nih. Nah, biasanya nanti cost control ngecek lagi di gudang sama di kitchen masih ada nggak stoknya gitu ya. Kalau masih ada stoknya itu kan belum jadi direct cost, betul nggak? Kan barangnya masih ada. Nah, biasanya ini dikurangin dari food cost karena ini kan barangnya masih tersisa ya nggak? Nah, nanti ada perbedaan antara hitungan daily fresh food cost dalam 1 bulan sama dengan inventory akhirnya gitu loh. Nanti dibandingin mana cost-nya yang paling mendekati yang benar sih ya setelah dikurangin dengan inventory-nya gitu loh. Berarti kalau lagi ada event gede-gedean gitu yang pakai cost-nya gede buat operation sama production-nya itu ini bakal ngitungnya lumayan rumit ya Pak? Jadi kamu problemnya gini nih, misalnya ada wedding-nya tanggal 1 ya. Barangnya kan udah numpuk di tanggal 30, bener nggak? Ya betul. Nah, barangnya itu kan masuk food cost-nya ke bulan ini, misalnya ini bulan Mei gitu ya. Wedding-nya tanggal 1 Juni. Cost-nya larinya ke ini ya nggak? Nah, kadang-kadang kita harus cut off tuh. Ngobrol sama si chef, mana barang yang buat event wedding. Kalau event wedding jangan dihitung bulan Mei tanggal 30, masukinnya jangan tanggal 30 gitu ya Pak? Nanti dimasukinnya tanggal 1 ya, supaya cost-nya bagus di Mei-nya. Jadi nggak naik turun gitu loh. Kalau dimasukin ke Mei sebenarnya itu datanya nggak real, bener nggak? Karena belanjaan Juni dimasukin ke Mei gitu ya. Tapi ini aslinya berarti harusnya itu tanggal itu ya Pak, bukan berbanding dengan hari selanjutnya ya Pak. Nah, nanti kamu itu ada namanya prinsip akuntansi ya. Prinsip akuntansi itu kita harus mencatat kalau jualan dicatat di bulan Mei, cost sama expense yang bulan Mei juga gitu. Itu prinsip pertama dasar akuntansi. Jadi kamu ngambil prinsip itu aja. Jadi kan prinsipnya kalau lu revenue-nya
bulan Mei, ya cost-nya bulan Mei. Gitu. Nah, ini cost-nya ada bulan Juni, ya jangan dimasukin ke Mei. Gitu. Jadi kamu nanti cut off di tanggal 30 itu di cut off, ditutup itu yang Mei, masukin ke Mei, yang Juni didorong ke Juni, nanti dipostingnya di Juni gitu ya. Oh iya, Kadang-kadang oke. suka ada di akhir bulan tuh yang jadi problem tuh. Eventnya di akhir bulan, belanjanya di bulan sebelumnya, itu yang jadi masalah bagi kita semuanya gitu ya. Oke, clear ya? Clear, Pak. Oke. Nah, ini cara ngitung tadi persentasenya ya. Kalau apa namanya? Jadi dari total revenue dikurangin cost-nya, dikurangin biaya labor-nya, terus dikurangin biaya-biaya lainnya, biaya listrik, biaya gas, biaya apa, dapatlah profit atau keuntungannya. Kamu tahu nggak F&B profitnya berapa persen biasanya? Yang pernah training di F&B siapa? Tapi saya belum pernah tahu itu berapa. Oke. F&B emang secara profit pasti jauh lebih kecil ya dibanding rooms. Kalau di room kan revenue-nya gede, expense-nya nggak gede. Problemnya kan di F&B itu ada cost-nya ini gitu. Jadi tidak ada revenue, cost-nya pasti ada kan ya, kan harus masak buat breakfast, terus labor-nya tetap ada dan sebagainya. Jadi biasanya profit F&B itu paling gede itu 50% maksimal ya. Kecuali kamu punya kayak Mulia mungkin bisa jadi, atau Shangri-La. Zaman dulu yang weddingnya rame ya, setahun bisa wedding itu bisa 100 wedding, yang satu wedding 1 miliar gitu. Mungkin profit kamu bisa 60, itu maksimal. Tapi jarang F&B itu yang di atas 50 tuh kecil gitu, paling hanya 1-2 hotel yang ballroom-nya jualannya bagus itu F&B-nya ngangkat. Kenapa ballroom ngangkat profit? Ada yang tahu nggak? Kenapa wedding ngangkat profit? Kuantitas ya, Pak. Karena rame, Pak. Terus sewa tempatnya juga kan. Buat Sewa event. tempat masuk, tapi kan rata-rata kan gini kayak Shangri-La, Mulia lah gitu ya. Untuk wedding itu kan satu pack-nya 1 juta gitu ya. Satu orang makan 1 juta gitu ya. Nah, padahal nggak Cost-nya, nyampe gitu, Pak. ya cost-nya kan paling 250.000 lah ya, paling gede. Orang makan juga sebanyak-banyaknya di wedding, apalagi pakai baju, pakai gaun kan makan nggak mungkin berpiring-piring ya nggak? Betul, Pak. Nah, jadi nanti ngontrol si chef-nya tuh waktu makanan. Memang undangan 1000 pack, mungkin makanannya nggak nyampe 1000 gitu kan, kita bisa kontrol gitu loh. Portionnya tidak terlalu banyak. Terus flow-nya juga sepanjang buffet-nya masih isi nggak di-refill lagi, itu kontrolnya itu. Nah, dari situlah revenue-nya apa profitnya gedenya tuh dari situ, dari wedding. Berarti itu kalau nggak keluar nggak dihitung jadi cost, Pak, maksudnya? Keluar dihitung sih udah, itu udah kan kalau si tamu itu udah garansi 1000 pack, kita masaknya malah dilebihin ya 25% ya, jadi 1000 tambah 25%. Tapi namanya si chef kan pintar, kalau barang udah di produk tapi nggak dikeluarin, sama dia bisa diolah besoknya ya nggak, jadi chef of the day atau recommended chef gitu ya. Nah, itu menu-menu yang bisa kita recycle lah istilahnya, bisa kita mainin gitu untuk bantu cost di besok harinya gitu. Jadi Kalau daging udah di-prepare, nggak langsung digoyang, nggak langsung dimasak kan, masih ibaratnya baru di-marinate, nggak usah di ini, nanti pas sudah ketahuan, oke, refill, baru dia masukin. Tapi selama belum di-refill, masih bisa jadi cost ya, masih bisa dipakai di hari berikutnya ya nggak? Ya, Pak. kalau kasusnya bisa gimana, Pak? Itulah kemampuan seorang chef ya untuk bisa ngontrol kayak tadi flow-nya gitu. Dia ngecek seluruh stall-nya, mana buffet-nya yang udah kosong harus di-refill, mana yang masih bisa ditahanin gitu ya. Istilah kemampuan seorang chef. Nah, parameter chef yang berhasil juga ya salah satunya mengontrol food cost ya. Kalau food cost-nya dia bisa stabil, misalnya 30, 35, 32, 29 itu bagus ya. Malah kalau beberapa restoran itu, si chef itu selain digaji, dia dapat saham ya. Jadi kalau dari profit itu berapa, nanti si chef dapat percentage keuntungannya. Kalau di restoran-restoran gede gitu ya, yang chefnya udah, apalagi chefnya selebriti gitu ya, dia pasti dapat bagian saham. Selain gaji dia ada saham juga. Jadi waktu nanti
akhir tahun atau per 6 bulan ada pembagian keuntungan, dia dapat sahamnya ya. Jadi itulah kalau chef udah ngetop, dia dapat saham juga ya. Nah, ini cara ngitung cost F&B ya. Beverage juga sama, nanti minuman apa aja yang dibelanja hari itu, yang dipakai di bulan berjalan, dibagi revenue, itulah cost-nya ya, baik food cost maupun beverage cost, rumusnya sama ya, nanti hitungannya sama ya. Nah ini cara ngitung yang lain-lain ya. Nah ini kan karena di F&B disebutnya labor cost ya, tapi kalau di departemen lain saya sampaikan labor expense ya. Labor cost-nya sama, jadi berapa biaya gaji, berapa biaya employee meals, berapa BPJS-nya, berapa asuransinya, itu digabungin cuma jadi labor, biaya gaji semuanya ya. Dibagi dengan revenue. Nah, dapatlah labor cost. Ada yang tahu nggak berapa yang bagus labor cost untuk industri hotel? Berapa persen menurut kamu? Ada yang tahu? 20-30 Pak. Karena mesti ada buat operation cost dan lain-lain. Operation expense. 25-30 masih make sense, tapi biasanya hotel yang banyak ekspatriat ya. Oh iya. Kalau yang banyak ekspatnya pasti di atas 25 tuh, karena kan biaya gajinya GM-nya bule gitu ya. Iya, 100 juta. Dia ditanggung kan, anak sekolahnya di luar negeri dia ditanggung, terus biaya rumahnya ditanggung, itu pasti biayanya besar, mungkin di atas 25. Tapi kalau lokal apa semuanya sih biasanya kita biasa di 25 sampai 28 lah ya. Kalau di atas 30 berarti udah banyak, bisa jadi pemborosan atau banyak tenaga ekspatnya ya. Tapi sekarang kan udah jarang ya ekspatnya, banyak kan paling jauh India gitu ya. Oke, ini ada expense. Nah, di luar labor adalah other expense, sama ngitungnya expense-nya berapa dibagi revenue. Semuanya pembaginya adalah revenue ya. Nah, ini nanti pertemuan kedua saya kasih tugas untuk ngitung ini ya, percentage. Rumusnya gampang ini doang. Oke, kita lanjut. Nah, ini cerita akhir bulan nih. Akhir bulan kita dapat revenue-nya $400.000 nih. Cost-nya 150.000, biaya gajinya 175, biaya lain-lain ini, maka profit-nya 50.000. Ini berapa persen nih? Ada yang tahu nggak? 50.000 berapa persen? 50.000 dari 150 Pak. Berapa? Profitnya 50.000, jadi berapa persen? Sabar Pak. Dibagi revenue berapa coba? 12,5% Pak. Ya, sebenarnya udah ada sih di kanan nih kamu ya, nggak kelihatan. Nah, jadi ceritanya kalau kita bikin diagram, pie chart gitu ya, dari 100% revenue itu, buat cost-nya 37 ya tadi, 37,5%. Nah, ini labor cost-nya gede nih, 43%. Nah, jadi profitnya segini. Nah, menurut kamu kalau jadi pemilik, owner, ini restoran kali ya, apa yang harus perbaiki nih kalau kondisi kayak gini menurut kamu? Yang harus diperbaiki apa? Menurut saya labor cost nggak sih Pak? Ya, betul. Ini labornya kegedean nih. Labornya aja hampir setengahnya kan, setengah dari profit itu diambil labor. Seperti saya sampaikan, labor paling tinggi ya 30 lah gitu. Jadi kalau labor 30, ini 30, di sini bisa 20 nih profitnya. Ini profitnya kecil ya, 12,5. Karena ini profit, kenapa? Kalau begini gimana, apa salahnya Pak? Berarti kalau tadi kan kita bahas food and beverage cost-nya ya Pak. Untuk labor cost-nya gimana, apa yang salah Pak? Daily worker-nya? Ya kita harus lihat nih labor cost-nya kebanyakan nggak. Di situ misalnya strukturnya ada eksekutif chef, ada eksekutif sous chef, ada demi chef. Apakah perlu restoran kecil misalnya di Kemang, walaupun di Kemang ya fine dining, perlu nggak sih ada eksekutif chef, ada sous chef gitu kan? Nah nanti kalau ngeliat itu nggak usah lah, nggak usah pakai eksekutif chef, sous chef aja gitu ya kan? Nggak usah pakai demi, langsung ke komi gitu, langsung ke cook gitu kan? Nah itu bisa kamu review tuh nanti kalau kamu sebagai owner, oh ternyata nggak bisa nih kalau begini, profitnya kecil banget. Karena ini di bawah profit ini kamu harus bayar cicilan bunga loh, cicilan utang. Kan kamu investasi pakai bank misalnya ya.
Bayangin aja berarti di bawah ini kamu cuma punya duit 50.000 US dollar gitu ya. Terus pinjaman misalnya cicilan per bulannya 50.000 lah buat biaya atau profit kamunya nggak ada ya nggak? Iya, Di abis. bawah ini masih ada lagi nih, ada apa? Depresiasi, ada cicilan bank, ada pajak badan. Nah, berarti kalau ini yang harus kita ini ya udah labor cost-nya kegedean nih. Kita harus review nih labor cost, kita lihat gaji-gajinya, jumlah staffnya kebanyakan nggak gitu ya. Berarti cara menentukan profit kita udah bagus atau enggak tuh setelah profit itu yang tadi Bapak bilang, cost buat cicilan Iya. gitu, baru kita bisa tentukan, oh profitnya ini udah cukup, oh ini belum, kayak gitu Pak. Iya, betul. Jadi kamu dari nanti setiap bulan itu kamu kan ngitung kan oh, revenue segini, biaya segini, ternyata oke, nyampe operation kamu untung ya, bener nggak? Sampai operation doang ya. Iya Pak. Tapi kamu sebagai owner rugi, karena habis ini kan kamu harus bayar cicilan bunga, bayar depresiasi, mungkin bayar pajak lagi, pajak usaha ya. Nah, jadi nggak ada profit nanti di bawahnya lagi. Kalau sampai operation sih oke, masih ada untung, walaupun kecil. Tapi sebagai owner kamu rugi, nanti di bawah ini ada cicilan-cicilan. Buat bayar, atau kalau kamu nggak pakai utang pun, kamu harus balikin nilai investasi ya nggak? Bangun restoran misalnya 5 miliar. Nah, si profit ini harus nyicil apa sih, nyicil investasi kamu, balikin investasi kamu, benar nggak? Bener Pak, bener. Gitu ya. Jadi kamu nanti perspektifnya tuh harus luas. Jadi nggak nyampe operation aja, tapi kamu as a owner, kamu harus ada kewajiban lain di luar. Di bawah ini tuh ada kewajiban-kewajiban lain. Nah, kamu udah dengan begini kan kamu udah tahu ketahuan ini labor cost-nya kegedean nih gitu ya. Sebenarnya beverage cost-nya juga cukup, F&B cost juga gede nih 37,5 nih. Bisa kamu trimming lagi, bisa kamu apa namanya review lagi gitu. Kalau bisa 30 lebih bagus ya nggak? Kalau ada expense sih wajar lah 6%, biasa 6-10 ya. Tapi F&B cost 37,5, labor cost 43 gede banget nih. Other expense itu apa ya Pak? Apa? Other expense itu apa ya Pak? Ada expense tuh kayak biaya listrik, terus biaya apa gas, biaya di luar dari F&B aja, chemicalnya, terus kamu biaya apa lagi ya? Kalau yang labor ini pekerja ya Pak? Gaji plus benefitnya kayak ada asuransi, terus ada biaya makannya kalau ada employee meals ya, semuanya larinya ke labor. Pokoknya apa yang kamu bayar ke labor itu larinya ke sini semuanya. Misalnya kamu bayarin BPJS masuk sini, kamu bayarin asuransi kesehatannya masukin ke sini juga. Terus kamu setiap karyawan dapat makan, cost-nya masuk ke sini juga. Terus dapat transport setiap karyawan masukin sini juga, gitu ya. Pokoknya. Pak, saya mau nanya dong Pak. Ini kan sekarang lagi COVID ya Pak. Terus kan saya lihat banyak hotel yang baru buka tuh Pak. Kan mereka juga pasti pakai cicilan dong nggak Pak? Kayak di Four Seasons Bangkok, hotel-hotel di yang negara-negara yang ekspatarian yang banyak datang deh Pak. Itu kan mereka lihat bisnisnya oke, jadi mereka bukan Pak. Terus ini mereka labor cost, food cost, profitnya aja nggak ada Pak. Terus gimana kerjasama sama banknya untuk cicilan gimana itu Pak? Nah, kalau kamu tuh kita bisa bedain ya. Jadi owner yang punya brand-brand luxurious kayak Four Seasons, Marriott, itu apa ya namanya, ininya beda ya, goals-nya tuh beda ya. Mereka tuh kalau konglomerat itu menambah showcase bisnisnya dia gitu. Dia tahu bisnis di hotel saat ini untuk profit itu jauh gitu ya. Tapi dia dengan dia bangun tanahnya menjadi Four Seasons, tadinya tanahnya harganya di mana, misalnya di Sudirman lah gitu ya, Jakarta, harga tanahnya 25 juta. Waktu itu dibangun jadi Four Seasons itu harga tanahnya per meternya bisa naik gitu. Makanya dulu ada teman-teman saya itu di Marriott ya, dia akan ngasih tahu nih, gue mau buka Marriott di Batam ya, di daerah Harbor Bay gitu kan. Lu beli tanah atau ruko di sekitaran situ karena harga akan naik gitu. Nah, tujuan dari owners tuh beda-beda gitu. Tapi jangan disamain dengan owners lokal yang cuman ngandelin bank doang gitu. Kalau yang orang bangun Four Seasons itu sih umumnya dia pakai uang sendiri, fresh money, nggak pakai bank gitu loh. Dan dia yakin juga bahwa dia akan rugi pada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi nilai bisnisnya, equity-nya ya,
equity bisnisnya itu akan berlipat-lipat gitu loh. Jadi nih goalsnya tuh beda gitu. Beda dengan yang kita bangun hotel kecil, ya ngandelin bank ya kelilit, akhirnya nggak bisa bayar utang, malah hotelnya disita gitu. Kalau dia enggak, memang dia udah siapin dananya untuk bleeding 10 tahun pun dia udah siap gitu loh. Tapi nanti dengan harapan di tahun kesekian itu harganya akan jadi lebih mahal. Gitu. Berarti yang di sini yang Bapak bilang itu dia untuk expense-nya dia udah ketutup semua ya Pak. Tapi yang dia incar itu justru capital gain nih ya Pak. Secara operation sih dia merah, rugi gitu, merah tuh rugi ya. Tapi maksudnya dia nggak kesulitan cash flow, nggak kesulitan duit, karena memang dia duitnya udah di-prepare untuk bangun Four Seasons itu di kondisi sekarang pasti bleeding gitu ya, bleeding itu berdarah-darah gitu ya. Dia udah prepare gitu, dia nggak akan ngambil keuntungan 10 tahun tuh. Tapi diharapkan nanti akan booming di atas 10 tahun itu harga propertinya akan jadi berlipat lebih mahal 200% segala macam. Nah, di sanalah dia ngambil take profitnya gitu. Dia take profitnya bukan short term ya, tapi long term gitu. Oh iya Pak. Makasih Pak. Long termnya bisa berpuluh-puluhan tahun gitu Pak, 10 tahun gitu long termnya Pak. Oh iya, bisa. Investasi capital gain. Iya, jadi capital gain-nya tinggi. Ada satu hotel ya di Eropa ya, dia hotel lokal gitu kan. Dia caranya gimana cara naikin capital gain-nya atau nilai equity-nya gitu ya. Dia renov, dia pakai brand. Brand itu membantu, ada studi ya, ada penelitian. Nilai brand yang bagus besar itu bisa menaikkan nilai equity-nya sampai 20% gitu loh. Jadi keuntungan si owner itu bisa di top up, bisa didorong waktu dia pakai brand besar, keangkat itu nilai asetnya, nilai equity-nya gitu. Jadi pengaruh brand juga sangat sangat positif gitu ya. Tapi brand-brand besar ya, Marriott, Four Seasons, Intercon, Accor gitu. Yang brandnya sudah globally, sudah mendunia. Nah, karena dia punya marketnya yang sudah, apalagi dia punya loyalty market ya, membernya itu kuat. Jadi kayak di Marriott itu atau di hotel lain tuh bisa 30% dari tamunya itu datang dari member gitu loh. Saking loyalty-nya kuat terhadap brand itu ini gitu loh. Ya. Di sini ada yang tanya lagi? Enggak Pak. Oke. Tapi itu kan yang ngitung kan kok yang produsen kan pihak bank kan ya Pak, pihak properti mungkin ya Pak. Gimana? Sorry, suaranya nggak jelas. Tapi itu kan yang ngitung pihak properti kan Pak, itu penilaiannya berapa? Nilai aset kita. Iya, capitalnya kan. Asset valuation. Yang nilai itu ada pihak bank akan menilai, atau juga ada namanya appraisal ya. Appraisal dia akan menilai harga, misalnya harga mulia per tahun ini berapa sih gitu loh. Kan setiap tahun akan naik ya nilai equity-nya gitu ya. Ada parameternya nilai dari NJOP, nilai dari fisik bangunan, terus kalau bangunannya direnovasi itu menambah nilai dan sebagainya. Terus penjualan juga mempengaruhi. Gitu caranya. Okay. Oh iya, oke. Sip. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjut minggu depan hari Rabu ya, kan kemarin kan Rabunya tanggal merah ya. Oke Pak. Jam 8 ya Pak? Apa? Sorry? Setiap jadwalnya pagi-pagi ya Pak? Jam 8 terus ya? Ya jam 8, nah, karena kan jam 9 saya ada morning briefing jadi saya apa? Oke, Pak. Terus apa sih namanya tuh? Yang WA aja tadi udah dirubah ya Nick ya? Oh itu saya buat grup baru Pak, soalnya ada angkatan lain. Oh ya udah dibikin grup baru aja. Pak. Ya wis. Nanti saya ini ya. Saya share materinya di situ ya. Oke Pak. Oke, thank you. See you next week. Pak. Yuk, bye. Terima kasih Pak. Thank you.